Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Restu Horor. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan cerita part yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel Restu Horor. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Setelah kejadian yang begitu mengerikan, yang membuat orang-orang menjadi trauma, Pak Wahyu sudah pergi meninggalkan tempat itu. Singkatnya pada waktu itu, tak lama setelah itu suara siren ambulans terdengar mendekat. Petugas medis datang dengan cepat membawa tandu dan segera menangani Meliana. Mereka dengan sigap memeriksa tekanan darah, denyut jantung, dan juga menyelipkan selang infus ke tangan gadis itu. Saat tubuh Meliana diangkat ke atas tandu, Vira menutup mulutnya tak kuat menahan rasa ngilu melihat kaki sahabatnya yang membengkak parah dan jelas tidak dalam posisi normal. Seorang petugas berkata pelan kepada Tio bahwa kemungkinan terjadinya patah tulang serius atau bisa berakibat fatal, yaitu lumpuh. Mobil ambulans membawa Meliana ke rumah sakit terdekat. Tio dan Vira mengikuti dari belakang dengan mobil Tio. Tanpa banyak bicara, keduanya tenggelam dalam amarah dan kecemasan yang campur aduk. Vira terus menatap ponselnya membaca ulang pesan singkat dari Meliana yang hanya berisi satu permintaan tolong. Sesampainya di rumah sakit, Meliana langsung dibawa ke ruang UGD. Tim dokter pun langsung melakukan penanganan darurat, menyuntikkan obat pereda nyeri, mengambil foto rongsen, dan juga memindai luka-luka dalam. Beberapa jam berlalu dalam ketegangan. Vira dan Tio duduk menunggu di ruang tunggu dengan gelisah. Hingga akhirnya saat itu, seorang perawat datang menghampiri mereka. "Mbak, Mas, ini pasien sudah stabil, tapi lukanya parah. Tulang kakinya retak berat, ada lebam dan juga luka dalam. Secara medis bisa kami tangani, tapi dari sisi psikologis, sepertinya dia mengalami trauma berat. Kami sarankan jangan dipaksa bicara dulu. Kondisi mentalnya masih sangat rapuh." "Iya dok, terima kasih ya." Tak lama pihak dari rumah sakit pun menghubungi nomor yang tercatat. Sebagai keluarga terdekat, nomor itu adalah milik Ibu Meliana. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, ia langsung datang dengan tergesa. Mengambil ojek dari kontrakan sempitnya, ia nyaris tak percaya ketika mendengar bahwa anak semata wayangnya sedang dirawat dalam kondisi luka parah. Sesampainya di rumah sakit dan melihat Meliana terbaring lemah dengan tubuh penuh perban, wajah lebam dan selang infus di tangannya, sang ibu menjerit histeris dan langsung jatuh pingsan saat itu. Perawat pun segera menangani sang ibu yang mengalami syok. Butuh hampir setengah jam hingga beliau sadar dan bisa duduk di kursi roda sambil menangis senggukan. Ia terus bertanya apa yang terjadi pada anaknya, tapi tak ada yang mampu menjawab dengan pasti. Sementara itu di sebuah villa mewah di pinggiran kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak Wahyu duduk di kursi kayu besar di teras rumahnya. Di tangannya secangkir kopi pahit dan di pangkuannya laptop menyala menampilkan halaman berita nasional. Ia membaca satu artikel yang membahas skandal penganiayaan terhadap seorang mahasiswi cantik. Tapi wajah pelaku belum diungkap, karena korban sendiri belum bersedia untuk diwawancara. Pak Wahyu hanya menyeringai, ia tahu itu tentang dirinya. Tapi ia juga tahu bahwa Meliana belum akan bicara. Ia tahu betul betapa rapuh gadis itu setelah ia patahkan secara mental. Ia tahu betul bahwa trauma bisa jadi alat paling efektif untuk membuat seorang diam atau kehilangan akal cerdasnya.
Setelah kejadian malam itu, ia tak kembali ke Jakarta. Ia langsung menyuruh sopirnya membawa istri dan kedua anaknya ke bandara dan terbang ke Balikpapan, lalu melanjutkan perjalanan darat ke villa peninggalan almarhum ayahnya, yang kini menjadi pusat pengelolaan kebun sawit miliknya. Di sana ia aman, jauh dari sorotan, jauh dari siapapun yang bisa mengenalnya. Ia juga bisa hidup senyaman yang ia mau. Sambil mensap kopi saat itu, ia menghela nafas. Perempuan seperti Meliana selalu berakhir dengan lemah. Lihat saja, wanita seperti dia itu gak akan sampai lama di dunia ini. Sementara itu di Jakarta, Vira duduk di sisi tempat tidur Meliana yang kini dirawat di ruang rawat inap khusus. Tio berdiri di dekat jendela memandangi langit yang mulai mendung. Suasana kamar sunyi, hanya suara mesin monitor detak jantung yang terdengar lembut. Dia belum ngomong apapun, kata Vira dengan pelan. Tapi gue yakin, Vir, ini pasti bukan kecelakaan biasa. Lo lihat sendiri kan, waktu kita nemuin dia tuh bukan jatuh tangga, tapi dia dipukul, disiksa. Dan gue yakin pelakunya orang yang selama ini dia sembunyiin. Seorang yang udah lama dia temui diam-diam. Mereka saling pandang, tidak ada nama disebut, tapi mereka tahu siapa yang mereka pikirkan, yaitu dosen hukum mereka, Pak Wahyu. Namun tanpa pengakuan dari Meliana langsung, mereka juga tidak punya bukti, tidak bisa bergerak, tidak bisa melaporkan apapun. Yo, gue pengen dia cerita deh, tapi juga gue gak bisa maksa. Gue gak tega, yo. Lo lihat gak sih, dia kayak gitu, pasti sangit banget deh, ucap Vira sambil menggenggam tangan sahabatnya. Tio berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah Meliana yang masih lemah, matanya tertutup, nafasnya pelan, dan wajahnya masih menyimpan jejak luka yang belum mengering saat itu. Mel, kalau kamu dengar, kamu gak sendiri, Mel. Kami di sini. Kami nunggu kamu kuat lagi, Mel. Tapi kamu jangan biarin orang jahat menang ya, Mel. Kamu harus semangat. Beberapa hari berlalu dan kondisi Meliana kini mulai stabil secara fisik. Tapi secara psikis ia masih menolak bicara banyak. Kadang ia hanya mengangguk, kadang hanya menggeleng. Ibunya pun setiap hari duduk di sisi ranjang, memijat pelan kakinya yang dibalut gips. Sekali ia mengusap rambutnya dan tak berhenti menangis dalam diam. Mel, maafkan Mama, Mel. Mama gak tahu kamu nyimpen semua ini sendiri. Maafkan Mama. Singkatnya, di satu malam yang sunyi waktu itu, ketika Tio sedang menjaga Meliana sendirian, ia mendengar suara lirih dari gadis itu yang membuka mata perlahan. Yo, Tio. Tio tersentak saat itu. Iya, Mel, aku di sini. Kenapa? Air mata mengalir dari sudut mata Meliana. Aku takut, yo. Aku takut. Tio langsung memegang tangannya dengan erat. Kamu gak perlu takut. Aku janji, aku akan lindungi kamu. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus bilang, kamu harus cerita, supaya kita semua bisa bantu kamu, Meliana. Dia yang nyakitin aku, yo. Siapa, Mel? Siapa? Pak Wahyu. Wahyu. Dan malam hari itu, perlahan satu persatu luka dibuka. Dan saat cahaya mulai masuk ke ruang gelap yang selama ini menyekap Meliana, Vira dan Tio bersumpah mereka tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang begitu saja. Tidak setelah apa yang dia lakukan. Kini,
Tio benar-benar menyiapkan balas dendam untuk Wahyu. Kini setelah Meliana berani untuk menyebut siapa pelakunya. Sejak malam itulah setelah suara lirih Meliana menyebut nama Pak Wahyu sebagai pelaku kekerasan yang membuat tubuh dan hidupnya hancur, segalanya berubah. Vira dan Tio kini memiliki nama, wajah, dan arah amarah mereka. Tidak lagi hanya dugaan, tidak lagi sekedar firasat. Kini ada kenyataan yang mengalir langsung dari mulut korban. Dan meski Meliana masih belum bisa bicara banyak, kalimat itu cukup untuk membakar hati Tio dengan kemarahan yang tidak bisa lagi ia pendam. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Meliana kembali dirawat secara intensif. Psikolog rumah sakit menangani kondisinya dengan hati-hati. Tapi satu hal yang kini jelas, ia ingin bangkit, ia ingin keadilan ditegakkan, dan ia tidak mau diam lagi. Namun sebelum langkah hukum dilakukan, Tio punya rencana sendiri. Rencana diam-diam, rencana yang tidak tertulis di laporan polisi atau pengaduan resmi. Tio tahu betul siapa Pak Wahyu. Ia tahu pria itu bukan orang sembarangan. Selain statusnya sebagai dosen senior, Pak Wahyu juga dikenal sebagai salah satu donatur tetap di yayasan kampus. Ia punya koneksi, ia juga punya uang. Dan yang paling mengerikan, ia tahu cara menghilang. Beberapa minggu setelah peristiwa di hotel, Pak Wahyu memang menghilang total. Tak ada jejaknya, nomor ponselnya pun tak bisa dihubungi. Semua akun media sosialnya mendadak ditutup. Ia seolah lenyap dari bumi, tapi tidak untuk selamanya. Dari informasi yang dikumpulkan Tio dan juga Vira secara diam-diam melalui beberapa staf kampus dan akun fake yang mereka kelola, mereka akhirnya tahu bahwa Pak Wahyu kini kembali ke Jakarta. Ia sempat pergi ke Kalimantan mengamankan keluarganya di rumah besar di tengah kebun sawit warisan dari ayahnya. Tapi sekarang, karena anak sulungnya masuk SMA favorit di Jakarta Selatan, ia pun kembali tinggal di kota. Ia bahkan kembali mengajar seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tio menyimpan semua itu dengan dingin. Ia tidak bilang pada Meliana. Ia juga tidak bilang pada Vira. Yang mereka tahu, Tio sedang fokus menjaga Meliana dan membantu menyiapkan laporan resmi nantinya kepada pihak berwajib. Tapi di balik itu semua, Tio mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia semua tahu jadwal Pak Wahyu mengajar. Ia tahu di mana pria itu biasanya lewat setelah mengajar. Ia juga tahu mobilnya, yaitu Toyota Camry hitam dengan plat nomor yang sama seperti dulu saat menjemput Meliana secara diam-diam. Tio sudah menandai dan menghafalkan semuanya, menunggu hari yang tepat saat itu. Singkat cerita, pada hari itu, tibalah pada Selasa sore. Ketika hujan baru saja reda dan langit Jakarta berubah menjadi kelabu, Tio sudah berada di sebuah jalan kecil di pinggiran kota. Jalur yang biasa dilewati mobil-mobil pribadi untuk menghindari macet. Jalannya sepi, penuh kenangan, dan juga dikelilingi bangunan semi pabrik yang sudah lama kosong. Tio berdiri di balik dinding beton yang mengelupas. Di tangannya ada linggis, di dalam mobilnya ia simpan beberapa peralatan lainnya, seperti sarung tangan, penutup wajah, bahkan plat nomor palsu untuk menyamarkan kendaraan. Ia menyiapkan semuanya dengan rapi, tidak seperti orang yang kalap, tapi seperti seorang yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia benar-benar tak ingin bahwa rencana dendamnya itu harus gagal. Dan pada waktu itu di sore hari, tepatnya pukul 4:30 sore, mobil Camry hitam itu muncul di ujung jalan, melaju pelan karena jalan basah dan juga rusak. Tio menarik nafas dalam-dalam, wajahnya dingin, tangannya menggenggam erat linggis besi. Mobil Pak Wahyu mendekat, melambat sedikit saat melewati lubang besar. Dan saat itulah, dari sisi kiri mobil, Tio muncul. Tanpa basa-basi, ia menghantamkan kaca depan dengan linggis. Dasar bajingan. Kaca itu pecah. Mobil berhenti mendadak. Klakson pun berbunyi keras. Pak Wahyu yang kaget langsung menoleh saat itu.
tapi belum sempat bereaksi. Pintu mobil sudah ditarik paksa oleh Tio. "Siapa kamu? Apa kamu gila?" teriak Pak Wahyu saat itu. Tio tidak menjawab. Ia pun saat itu langsung menghantamkan linggis ke wajah Pak Wahyu. Pria tua itu teriak kesakitan, darah langsung mengucur dari pelipisnya. Ia pun mencoba melawan, tapi tubuhnya tak sekuat Tio yang masih muda. Saat itu, Tio yang sudah dibakar api dendam. Ia benar-benar membara. Kekuatannya bahkan 3 kali lipat dari kekuatan Pak Wahyu. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Pak Wahyu, dan tepat di bagian bahu, dada hingga lutut. Ia mengerang, meminta ampun, tapi Tio sudah tak peduli. "Dasar bajingan, dasar guru bangsat, ini untuk Meliana," teriaknya saat itu, sambil menghantam kembali dengan keras. Pak Wahyu jatuh ke tanah terengah-engah, mulutnya berdarah, tangannya mencoba merangkak menjauh. Tio menatapnya dingin lalu kembali ke mobil. Ia pun menghidupkan mesin, memutar setir perlahan saat itu. Pak Wahyu yang sedang tersungkur di pinggir jalan hanya bisa melihat lampu depan mobil itu menyala terang, dan tubuhnya mulai gemetar. Jangan, tolong, jangan sakiti aku. Ampun. Tapi Tio hanya menatap lurus. Dan 1 detik kemudian, roda mobil itu melindas tepat kaki kanan Pak Wahyu dengan kecepatan sedang. Teriakan Pak Wahyu memecah udara, kakinya hancur seketika. Tulangnya remuk, darah menyembur dari sobekan kulit. Ia menggeliat seperti ular yang kehabisan tenaga, menjerit, merintih dan juga mengutuk. Tio turun dari mobil, berjalan pelan mendekat. Ia menunduk, menatap wajah Pak Wahyu yang kini penuh darah dan juga lumpur. "Bajingan, rasa sakit ini cuma setitik dari apa yang lo kasih ke Meliana." Pak Wahyu menatapnya dengan mata merah. Kau akan masuk penjara." "Mungkin, tapi sebelum itu, gue pastikan lo gak akan pernah bisa berdiri di depan kelas lagi. Dasar pengecut." Ia kembali masuk ke mobil lalu melaju pelan, meninggalkan pria itu tergeletak di jalan sepi. Tak ada saksi, tak ada CCTV. Dan beberapa menit kemudian hujan turun kembali, membasahi darah yang bercampur lumpur di aspal rusak itu. Setelah melakukan dendam itu, malam harinya Tio kembali ke rumah sakit. Ia masuk ke ruang perawatan. Saat itu Meliana yang sudah mulai bisa duduk meski masih kesakitan. Ia bertanya, "Fir, iya Mel, itu Tio Mel. Dari mana aja sih lo yo?" tanya Vira curiga ketika melihat baju Tio sedikit basah. Tio hanya tersenyum kecil dengan pura-pura menyembunyikan segala sesuatu dari dendamnya. "Oh, ini Fir, gua tadi nemenin teman. Maaf ya, gak sempat kabarin." "Mel." "Iya yuk, makasih ya, lo udah hadir." Meliana menatapnya lalu berkata pelan, "Yuk, kalau suatu saat aku gak sanggup terusin semua ini, kamu masih kan temenan sama aku? Mel, sampai kapanpun aku akan selalu ada di samping kamu." Dan malam hari itu hujan mengguyur kota. Tapi bagi Meliana, ada sedikit hangat yang kembali masuk ke dalam hatinya. Tanpa tahu bahwa orang yang duduk di sampingnya baru saja mengantarkan keadilan dengan caranya sendiri. Di sisi lain saat itu, tepatnya di sebuah jalan kecil yang becek dan sepi, beberapa warga menemukan seorang pria tua tergeletak di tanah, penuh luka dengan kaki kanan yang hancur dan wajah berlumuran darah. Pria itu belum mati, ia masih menggeliat dalam sakit, mengerang minta tolong. Tubuhnya menggigil terkena hujan malam yang terus turun deras. Warga pun langsung memanggil ambulans, dan pria itu dibawa ke rumah sakit terdekat dengan kondisi luka berat. Beberapa di antara mereka mengenali wajahnya.
Mereka pun berkata lirih satu sama lain. Itu kan bukannya dosen dari kampus itu ya? Yang sering muncul di berita kampus swasta itu. Yang tak disangka saat itu, rumah sakit tempatnya di bawah adalah rumah sakit yang sama di mana tempat Meliana dirawat. Tapi saat itulah Meliana sedang tidur pulas karena efek obat, dan Vira sedang pulang sejenak ke kontrakan untuk mengganti pakaian. Hanya Tio yang tetap duduk di ruang tunggu lantai 2 saat melihat keributan di lantai bawah. Beberapa petugas medis datang mendorong tandu berisi pasien penuh luka. Tio berdiri dan jantungnya hampir meloncat dari dadanya ketika melihat wajah di atas tandu itu. Wajah yang pernah ia hantam dengan linggis, pria yang pernah menginjak-injak hidup Meliana. Dia adalah Pak Wahyu. Matanya masih terbuka, basah, wajahnya kacau, dan kaki kanannya penuh perban tebal. Darah masih mengalir dari sela-sela perban. Tubuhnya gemetar, suara nafasnya berat dan tak stabil. Ia belum tahu siapa yang menyerangnya, tapi jelas ia tidak menyangka akan dibawa ke rumah sakit yang sama dengan korbannya. Namun Tio tidak gentar. Ia hanya berdiri dari jauh menatap dingin, lalu turun perlahan ke ruang perawat dan menghampiri satu petugas. Pasien baru itu, tolong dijaga ya. Jangan sampai ada yang masuk kecuali petugas medis. Para petugas itu pun mengangguk. Tak butuh waktu lama, salah satu perawat yang mengenali wajah Pak Wahyu diam-diam menghubungi kepolisian. Sebab sebelumnya berita soal Meliana sudah mulai menyebar. Kepolisian sebenarnya sudah menunggu kesempatan untuk menangkap Pak Wahyu, tapi karena pria itu menghilang dan tak terlacak, mereka belum bisa bertindak. Kini keberadaan Pak Wahyu pun sudah pasti, dan bukti serta pengakuan Meliana sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar penahanan. Polisi segera datang malam itu juga, langsung mengamankan ruang perawatan dan membawa Pak Wahyu ke bagian rumah sakit khusus yang berada di dekat kantor polisi kota. Ia dipindahkan ke ruang pasien tahanan dengan penjagaan ketat. Wajahnya pucat, mulutnya tak banyak bicara, dan saat polisi datang, ia tidak melawan. Ia tahu saat ini ia kalah setidaknya untuk sementara. Dan ketika keesokan paginya saat kabar penangkapan Pak Wahyu menyebar cepat, tak butuh waktu lama bagi media online untuk mengangkat berita tersebut. Salah satu portal berita kampus memuat judul besar, "Dosen senior ternama terlibat kekerasan dan pelecehan seksual, kini ditahan setelah dilaporkan oleh mahasiswinya." Berita-berita itu sudah menyebar dengan cepat, namun Meliana tidak disebut. Tapi banyak yang langsung menebak sebab wajah Meliana sudah cukup dikenal di kalangan mahasiswa. Kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam waktu 2 hari saja, media nasional mulai menyorot kasus tersebut. Polisi pun membuka saluran aduan khusus untuk siapapun yang pernah mengalami kekerasan serupa dari Pak Wahyu. Dan sungguh tak disangka, laporan pun mulai berdatangan satu persatu. Banyak dari mereka adalah perempuan muda, kebanyakan mahasiswa semester akhir atau yang baru saja lulus. Semuanya menceritakan pola yang sama, yaitu pendekatan manis, janji nilai bagus, ajakan bantu tugas, hingga akhirnya pelecehan fisik dan juga tekanan mental. Beberapa dari mereka bahkan sudah menikah dan takut membuka cerita karena aib dan juga rasa malu. Namun berkat keberanian Meliana memecah semua itu, kini keberaniannya menjadi titik awal bagi banyak perempuan yang selama ini memilih diam karena merasa ketakutan. Di sisi lain di rumah, istri Pak Wahyu mendengar berita itu dari televisi. Saat itu ia sambil menggendong anak bungsunya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia pun langsung menelpon Pak Wahyu, tapi ternyata tidak diangkat. Ia sungguh tak percaya bahwa suaminya, lelaki yang tidur di sampingnya selama bertahun-tahun, ternyata masih menyimpan kebejatan seperti itu. Beberapa tetangga pun datang dan bertanya dengan hati-hati, tapi ia hanya menggeleng, menunduk, tak kuasa menjawab.
Tak lama saat itu, ia menutup semua tirai rumah, mematikan ponsel dan mengurung diri bersama kedua anaknya. Nak, kamu yang sabar ya nak. Mama gak tahu nak. Mama gak tahu demi Allah. Gumamnya lirih sambil memeluk anaknya erat-erat. Di sisi lain, kampus tempat Pak Wahyu mengajar langsung mendapat tekanan dari berbagai pihak. Mahasiswa melakukan aksi solidaritas, menuntut transparansi, menuntut perbaikan sistem, dan meminta pimpinan kampus memutuskan hubungan secara resmi dengan pelaku. Akhirnya saat itu, pihak rektorat pun mengumumkan bahwa kegiatan perkuliahan diliburkan sementara waktu hingga suasana menjadi kondusif. Dosen-dosen diminta untuk tetap hadir namun tidak mengajar mahasiswa lain. Dan mahasiswa diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi tanpa bukti yang jelas atau terverifikasi. Namun namanya mahasiswa, mahasiswi, suasana kampus sudah berubah total. Kepercayaan pada lembaga, pada dosen, bahkan antar sesama mahasiswa kini mulai terkoyak. Banyak mahasiswi yang kini takut datang sendiri ke ruang dosen. Beberapa menghapus foto-foto mereka di media sosial karena nantinya takut dijadikan target. Rasa-rasa trauma itulah yang menyebar seperti racun yang perlahan-lahan menghancurkan rasa aman di lingkungan pendidikan. Sementara di sisi lain, saat itu di rumah sakit, Meliana membaca semua berita itu lewat ponsel yang dipegang Vira. Matanya berkaca-kaca, ia tak percaya bahwa keberaniannya bisa membuka jalan bagi banyak perempuan lain. Fir, gue gak nyangka Fir, ternyata bukan cuma gue saja, korbannya juga sudah banyak. Mel, lo harus kuat Mel. Sekarang lo tahu kan siapa dia sebenarnya. Dan lo itu pahlawan buat mereka. Sementara waktu itu Tio berdiri di luar kamar. Ia menatap langit senja yang mulai merah, lalu menatap ke arah ruang tahanan rumah sakit di sisi lain gedung. Di balik jeruji, Pak Wahyu kini terbaring tak berdaya. Tubuhnya lemah. Ia benar-benar tak kuasa apapun. Dunia luar kini mengenalnya sebagai monster. Dan Tio tahu perang itu mungkin belum selesai sepenuhnya. Tapi untuk sekarang, keadilan akhirnya mulai berpihak. Dan Meliana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya bisa mulai menarik nafas sedikit lega. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu sejak kebenaran mencuat ke permukaan. Pak Wahyu kini tak lagi berada di hotel mewah, ruang kuliah ber-AC atau duduk gagah sebagai dosen senior. Ia sudah meringkuk di dalam sel tahanan yang sempit dan lembab, bersama para narapidana lain yang perlahan tahu siapa dia sebenarnya. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini terlihat kuyu dan tua. Matanya kosong, pipinya cekung, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari hari terakhir kali dilihat dari layar berita. Selama di penjara, kesehatannya perlahan membaik. Kaki yang sempat dilindas sudah bisa digunakan. Tapi sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan dengan sakit yang kini menghantam harga dirinya. Para tahanan lain yang sebagian besar mendengar kabar kebejatannya terhadap para mahasiswi, ia pun tak segan menghukumnya dengan kekerasan. Mereka tidak peduli siapa dia, tidak peduli dia orang kaya. Mereka tahu ia adalah predator bagi anak-anak muda. Hingga suatu malam ketika keadaan penjara sedang tenang, seorang tahanan baru saja masuk. Ia dikenal pendiam tapi kasar. Tanpa banyak bicara dan banyak tanya, malam itu ia menghampiri Pak Wahyu di pojok sel. Lalu ia memukulnya habis-habisan setelah mendengar kabar bahwa Pak Wahyu juga sempat mencabuli anak murid laki-laki SMP sebelum kasus kampusnya terbongkar. Cerita yang selama ini tertutup akhirnya menyebar dari satu narapidana ke lainnya. Pak Wahyu babak belur malam itu, dadinya sesak, wajahnya penuh luka. Ketika diperiksa dokter penjara, diketahui bahwa jantungnya kambuh, penyakit lama yang dulu ia kontrol dengan obat dan terapi.
namun kini mulai menyerang lebih sering. Petugas pun memberinya obat yang biasa ia pakai, namun kini untuk pertama kalinya Pak Wahyu menolak. Ia hanya duduk diam menatap obat di tangannya. Nafasnya berat, pandangannya kosong. Ia benar-benar seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat untuk hidup. Dan waktu itu, ia tidak memilih minum obatnya. Ia lebih memilih mati di dalam sel itu daripada menderita yang semakin lama. Seiring berjalannya waktu, setelah melakukan hal bodoh itu, kabar kematian dari Pak Wahyu tersebar keesokan harinya. Tak banyak yang berduka, beberapa orang hanya mengangguk kecil dan berkata lirih, Sudah semestinya begitu." Sementara itu di sebuah taman kota, Meliana duduk di bangku kayu ditemani Vira dan Tio. Ia sudah mulai kuliah kembali. Luka-lukanya berangsur sembuh dan semangat hidupnya perlahan tumbuh. Saat Tio membaca berita kematian Pak Wahyu dari ponselnya, ia hanya menatap sejenak lalu menunduk. Gue gak akan bahagia karena dia mati. Tapi setidaknya gak ada lagi korban dari dia. Tio menatapnya dengan pelan. Mel, kamu kuat ya Mel? Kamu udah lewati semuanya. Vira menggenggam tangan sahabatnya. Iya Mel, lo juga gak sendiri. Lo gak akan pernah sendiri lagi Mel. Kita janji. Angin sore berembus pelan, langit cerah. Suasana Jakarta tetap hiruk-pikuk seperti biasa. Tapi di hati Meliana ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk mulai hidup kembali, ruang untuk memaafkan diri sendiri, dan ruang untuk menjadi suara bagi mereka yang pernah memilih diam. Cerita pun tamat. Pelajaran dari kisah ini, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Sekuat apapun seorang menutup aib, semua kejahatannya akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan dari kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.